Di Rusia, orang-orang yang secara terbuka menyerukan Vladimir Putin untuk mundur biasanya berakhir dengan jatuh dari jendela. Jadi, sekarang ketika warga Rusia biasa mulai melakukan hal itu di depan kamera dengan wajah mereka terlihat jelas, hal ini membuat kita bertanya-tanya, apa yang berubah dalam beberapa minggu terakhir sehingga orang Rusia tidak khawatir lagi? Jawaban itu menunjukkan sesuatu yang penting. Putin sedang kehilangan sesuatu yang ia bangun selama puluhan tahun. Hal yang menjadi sumber kekuatan setiap diktator. Putin sedang kehilangan rasa takut orang-orang terhadapnya. Begini begitu banyak hal yang mulai runtuh di dalam Rusia, sehingga orang-orang Rusia sudah tidak peduli lagi. Pasar saham Rusia mencatat kejatuhan harian terbesar dalam 3 tahun. Bank sentral Rusia kini menjalankan skema Ponzi demi mempertahankan perang. Dan sepertinya Ukraina menghancurkan pabrik-pabrik Rusia dan kilang-kilang Rusia setiap hari. Inilah alasan tepat mengapa orang-orang Rusia mulai kehilangan akal sehat mereka. Bahkan propagandis Rusia yang selama 4 tahun terakhir meremehkan keberhasilan Ukraina, kini secara terbuka mengakui ada yang salah dan mereka benar-benar panik. Jadi dalam video ini saya ingin menjelaskan kepada Anda semua yang telah terjadi dalam 48 jam terakhir. Mengapa warga Rusia biasa melakukan sesuatu yang benar-benar berbahaya dan mengapa garis merah terbesar Putin baru saja dilanggar tanpa konsekuensi apapun. Nama saya Sam dan mari kita bahas semua ini. Untuk memahami mengapa rakyat Rusia mulai bersuara sekarang, kita perlu melihat tekanan finansial yang melanda Rusia minggu ini. Baru beberapa hari lalu, pasar saham Rusia turun hampir 5% dalam sehari, penurunan terbesar dalam 3 tahun terakhir. Beberapa perusahaan terbesar bahkan turun 10-15% dalam sehari. Ini alasan mengapa penurunan itu penting, karena terakhir kali ini terjadi pada September 2022. Itu adalah bulan ketika Putin menyadari bahwa operasi militer khusus 3 harinya akan berlangsung lebih lama dari 3 hari. Jadi, dia mengumumkan perintah mobilisasi parsial. Dan saat itulah orang-orang Rusia benar-benar kehilangan akal. Banyak warga Rusia turun ke jalan dan mulai melakukan protes. Orang Rusia lainnya, orang Rusia kelas atas, langsung melarikan diri dari negara itu. Dan Putin sebenarnya terpaksa secara terbuka menarik kembali sebagian rencana yang sudah dia umumkan. Itu adalah terakhir kalinya pasar anjlok seperti ini. Tapi kali ini tidak ada mobilisasi. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang memicu kejatuhan seperti ini? Kita harus melihat ke Bank Sentral Rusia. Bank Sentral Rusia baru saja mengumumkan bahwa mereka akan menyuntikkan 5 triliun rubel, kira-kira 70 miliar dolar, ke bank-bank di Rusia. Itu jumlah uang yang sangat besar. Namun bahayanya, karena uang itu akan dipakai untuk apa? Kita tahu Putin kekurangan dana untuk melanjutkan perang karena pendapatan minyak turun akibat sanksi dan serangan drone Ukraina yang juga disebut sanksi jarak jauh. Pemerintah dan anggaran Rusia sangat bergantung pada pendapatan minyak. Seperti kata Napoleon, untuk memenangkan perang dibutuhkan uang, uang, dan uang. Putin tidak punya uang itu dan harus mendapatkannya dengan cara apapun karena tidak akan menghentikan perang ini. Mari kita jujur, jadi Bank Sentral Rusia sekarang mencetak 70 miliar dolar memberikannya kepada bank-bank swasta agar mereka bisa membeli obligasi dari pemerintah, sehingga Putin pada dasarnya bisa terus mendanai perangnya. Perang. Ini sebenarnya skema Ponzi, hanya sebuah lingkaran. Bank sentral sebenarnya bisa langsung memberi uang ke Putin, tapi mereka berpura-pura independen dan menyalurkannya lewat bank yang kemudian memberikannya ke Putin. Pasar saham tidak mudah tertipu, itulah sebab investor cerdas menarik dana dari pasar saham Rusia. Tapi memang membuat kita bertanya, kenapa investor cerdas awalnya masuk pasar Rusia? Namun kita tidak akan membahas itu di sini. Saat ini bagi elit Rusia ini bukan masalah besar. Mereka bisa menarik uang dari pasar dan menyimpannya di Swiss atau London. Mereka memiliki pengacara yang mampu mencari solusi untuk hal-hal yang kita anggap mustahil. Jadi saya yakin mereka bisa mengatasi masalah apapun. Tapi rakyat Rusia yang menderita dan mereka mulai bersuara menentang Putin. Kita akan melihat cuplikan dari seorang warga Moskow yang menunjukkan wajahnya dan secara terbuka mengatakan bahwa Putin harus mundur jika dia tidak bisa menyelesaikan semua masalah ini. Kenapa dia memulai perang ini? Karena dia tak punya rencana hentikan Ukraina serang Moskow, sebaiknya biarkan yang punya rencana pimpin negara ini. Dengarkan baik-baik, karena ini mungkin bukan sesuatu yang Anda prediksi akan terjadi. Saya sedang menonton video ledakan di wilayah Moskow, Kaponia, wilayah Leningrad, dan banyak tempat lainnya. Kita sudah bertahun-tahun menyaksikan ledakan di wilayah Belgorod dan Bryansk.
Putin, di mana keamanan kita? Ketika Anda meluncurkan operasi militer khusus, Anda tidak menanyakan pendapat kami atau siapapun. Pastikan keselamatan kami. Dan jika Anda tidak bisa, minggirlah. Mundur. Mari ajukan pemakzulan. Apakah dia berpikir sebelum melakukan ini? Sebelum dia mengumumkan SMO, dia pasti sudah tahu bahwa pertahanan udara tidak berguna, anggaran sudah dijarah, dan korupsi ada di mana-mana. Dia pasti sudah memahami itu. Jika dia tidak memahami itu, setelah memimpin negara selama 1/4 abad, ya, dia memang orang yang rusak, orang yang tidak cakap. Itu semakin menjadi alasan baginya untuk mengundurkan diri. Sekarang saya mengerti mengapa pada tahun 2022, ketika mobilisasi diumumkan, jutaan orang, bukan hanya pria, tetapi juga wanita, anak-anak, dan orang tua, meninggalkan Rusia. Mengapa mereka pergi? Sekarang saya mengerti. Orang-orang dipenjara karena hal yang jauh lebih ringan. Faktanya, baru 2 hari yang lalu, seorang warga Rusia dari kota Kuzbas didenda karena mempublikasikan video yang mengkritik Putin, dan mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikan alasan denda ini. Inilah yang tertulis dalam putusan pengadilan. Denda tersebut diberikan karena penilaian negatif terhadap Presiden Federasi Rusia yang diungkapkan dalam bentuk opini subjektif dari seseorang dengan suara laki-laki, di mana dalam pernyataannya terdapat kata-kata yang berkaitan dengan bahasa kasar, menghina, dan tidak sopan. Rusia memiliki begitu banyak kebebasan berbicara, sampai-sampai mereka secara terbuka memberitahu Anda bahwa Anda akan didenda jika mengkritik Putin. Di lingkungan seperti itu, kini ada warga yang terang-terangan meminta dia mundur. Ini bukan kejadian terisolasi, karena saya tahu beberapa dari kalian akan berkata, itu cuma satu cuplikan, kenapa dibesar-besarkan? Tapi kami punya lebih banyak cuplikan. Lihat cuplikan kedua ini. Sekali lagi, dari Moskow, minggu yang sama, pesan yang serupa. Sebuah pesan yang ditujukan langsung kepada si kecil Vladimir. Jadi, dengarkan baik-baik. Saya memohon pada Vladimir Vladimirovich. Saya sedang berbicara kepada Vladimir Vladimirovich Putin. Saya tidak akan memanggil Anda lagi, yang terhormat Vladimir Vladimirovich Putin. Karena rakyat Anda, rakyat kita, bukan rakyat Anda, tapi rakyat kita, sudah sama sekali tidak menghormati Anda lagi. Anda adalah seorang pencuri, seorang pembunuh. Anda benar-benar menghancurkan negara kita. Menghancurkan pertanian negara, pertanian kolektif. Tidak ada ladang pertanian atau yang tersisa. Di sana sudah tidak ada apa-apa. Sekarang kalian mengirim para pria kami untuk berperang. Kalian mengirim pria-pria kami berperang demi tanah terkutuk yang sebenarnya tidak kami butuhkan. Kami tidak membutuhkannya. Kami tidak perlu dibombardir. Kami tidak perlu anak-anak, suami, dan ayah kami mati di sana. Kami butuh mereka untuk hidup di rumah mereka sendiri, membangun pertanian negara, pertanian kolektif, dan membangkitkan kembali negara mereka. Yang kamu miliki, kamu pasti berasal dari keturunan Yahudi. Bawa barangmu dan pergilah tinggal bersama orang-orang Yahudimu. Kamu tidak dibutuhkan di sini. Kamu menghancurkan negara kami. Dan ketika warga Ukraina mengebom negara kami, kamu malah lari dan bersembunyi di bunker. Jadi, larilah dan bersembunyilah di bunker. Sekarang mulai sedikit masuk akal kenapa Putin ingin menjaga perang ini tetap jauh-jauh dari Moskow dan Sankt Petersburg. Dia tidak ingin para elit Rusia menderita akibat keputusan yang dia buat, karena dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sayangnya, begitulah perang. Perang itu mudah untuk dimulai, tapi sangat sulit untuk dihentikan dan sangat tidak bisa diprediksi. Putin awalnya ingin perang hanya 3 hari, namun kini di tahun kelima, konflik itu justru kembali ke negaranya. Bahkan baru kemarin, Ukraina melakukan sesuatu yang sebelumnya dikatakan Putin sebagai garis merah nuklir. Alias, jika Ukraina melakukan hal seperti ini, dia akan menggunakan senjata nuklir. Mereka menargetkan sebuah pabrik militer Rusia menggunakan rudal barat. Lihatlah, di sini kita punya sebuah cuplikan. Pada dasarnya, itu menghantam gedung tersebut dengan sangat keras, sampai atapnya terlepas, dan beberapa lantai hancur. Semuanya sekarang dilalap api. Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Itulah akibat dari serangan Ukraina terhadap pabrik militer Rusia di Brosnev. Pabrik tersebut memproduksi komponen pemandu untuk rudal Rusia seperti Iskander dan KH-101. Rusia menggunakan rudal yang sama terhadap warga sipil, blok apartemen, dan kota-kota di Ukraina. Ukraina kini menargetkan pembuat panah, tidak hanya menembak jatuh panahnya. Pabrik militer bukan satu-satunya bagian penting. Rudal yang digunakan Ukraina juga krusial, yaitu Storm Shadow. Itu adalah rudal buatan Inggris dengan komponen Amerika di dalamnya.
Dan tebak apa? Pada tahun 2024, tepat setelah pemilu di Amerika Serikat, Presiden Biden mengizinkan Ukraina untuk menggunakan rudal ATACMS di dalam wilayah Rusia. Dan tepat setelah izin itu, Inggris juga mengikuti dengan mengizinkan Ukraina menggunakan Storm Shadow. Inilah saat ketika Putin benar-benar panik dan dia mengeluarkan salah satu ancaman nuklirnya yang paling eksplisit. Pada dasarnya dia berkata, "Hey, jika Ukraina menggunakan ini di wilayah Rusia, itu berarti kita akan menuju perang nuklir." Dengarkan baik-baik. Klip ini memang panjang, tapi sangat penting untuk cerita berikutnya. Perhatikan ucapan Putin. Tapi ketika berbicara tentang penggunaan senjata buatan Barat yang sangat presisi dan jarak jauh, itu sama sekali berbeda. itu benar-benar berbeda. Faktanya adalah bahwa tentara Ukraina tidak mampu melakukan serangan menggunakan sistem jarak jauh berpresisi tinggi buatan Barat yang modern. Mereka tidak bisa melakukan ini. Hal ini hanya mungkin dilakukan dengan menggunakan data intelijen dari satelit yang tidak dimiliki oleh Ukraina. Intelijen. Ini adalah data yang hanya berasal dari satelit Uni Eropa atau Amerika Serikat. Pada dasarnya, dari satelit NATO. Kedua, dan yang sangat penting, mungkin poin utamanya adalah misi penerbangan untuk sistem rudal ini. Pada dasarnya, hanya dapat dimasukkan oleh personel militer dari negara-negara NATO. Hanya tentara NATO yang diizinkan masuk ke bunker. Personel militer Ukraina tidak dapat melakukan ini. Oleh karena itu, ini bukan soal apakah rezim Ukraina diizinkan menyerang Rusia dengan senjata-senjata ini atau tidak. Ini adalah soal memutuskan apakah negara-negara NATO secara langsung terlibat dalam konflik militer atau tidak. Jika keputusan ini diambil, itu berarti tidak kurang dari keterlibatan langsung negara-negara NATO, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa dalam perang di Ukraina. Ini adalah keterlibatan langsung mereka. Dan ini, tentu saja, secara signifikan mengubah inti, sifat sebenarnya dari konflik tersebut. Ini akan berarti bahwa negara-negara NATO, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa sedang berperang dengan Rusia. Dan jika memang demikian, dengan mempertimbangkan perubahan pada inti dari konflik ini, kami akan mengambil keputusan yang sesuai berdasarkan ancaman yang akan diciptakan bagi kami. Berdasarkan ancaman yang akan diciptakan. Dulu saya bilang bahwa Putin sedang menggertak. Rusia selama ini hanya menggertak soal nuklir. Rusia sebenarnya tidak mendapat izin dari tuan besarnya Tiongkok untuk menggunakan senjata nuklir. Tapi itu tidak menghentikan mereka untuk menggunakan ancaman tersebut demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi sayangnya, Putin sekali lagi ketahuan dalam keadaan memalukan. Ini bukan pertama kalinya, tapi sepertinya kali ini masalahnya bisa lebih besar dari sebelumnya. Karena para blogger perang Rusia benar-benar panik karena Putin pada dasarnya tidak melakukan apa-apa setelah garis merahnya dilanggar, lihat laporan ini. Saluran Z Rusia benar-benar panik saat ini. Sebuah serangan presisi Ukraina yang kuat menggunakan rudal jelajah canggih, kemungkinan Storm Shadow atau Scalp, baru saja menghancurkan pabrik semikonduktor yang merupakan tulang punggung nyata dari rantai produksi mikrochip dan militer Rusia. Pejabat setempat mengonfirmasi beberapa pekerja spesialis tewas dan puluhan lainnya terluka. Blogger perang Rusia terkejut, berteriak bahwa pemerintah mengabaikan ancaman dan seperti biasa menuntut London dibom nuklir sebagai balasan. Bagian paling menarik justru logika yang sangat tidak masuk akal. Blogger pendukung perang Alexei Zizov menangis di Telegram, menyebut serangan itu pengecut karena terjadi pada siang hari saat pabrik penuh dengan orang. Dia benar-benar mengklaim bahwa Rusia mengambil pendekatan yang jauh lebih manusiawi karena mereka hanya mengebom target-target Ukraina pada malam hari untuk menyelamatkan nyawa. Tentu saja, karena serangan rudal Rusia tengah malam ke blok apartemen Ukraina memang terkenal lembut. Rudal-rudal itu menghantam tepat saat momen mengheningkan cipta nasional di Rusia, membuat situasi makin buruk. Saya tidak tahu, mengheningkan cipta dilakukan untuk menghormati pasukan gugur atau berjuang. Saat itu Ukraina memutuskan menyerang. Saya ragu itu disengaja, karena rudal membutuhkan waktu untuk sampai ke target, tapi menurut saya waktunya benar-benar sangat pas. Fasilitas semikonduktor yang rusak sangat bergantung pada peralatan sensitif Barat yang tak dapat digantikan di bawah sanksi saat ini. Semoga beruntung memproduksi sistem pemandu Iskander atau KH-101 yang baru dalam waktu dekat. Ini benar-benar puncak lucuan buat kubu Rusia yang sibuk cari pembenaran.
Nah, ini adalah masalah yang sama yang sedang dihadapi Rusia dengan kilang-kilang minyak. Jadi kamu tahu, Rusia membangun kilang-kilang itu menurutku pada tahun 90-an setelah Uni Soviet runtuh. Dan banyak negara barat masuk ke Rusia untuk membangun kilang-kilang ini. Dan perusahaan-perusahaan ini menggunakan komponen barat untuk membangun kilang-kilang itu karena memang lebih cepat. Sekarang Rusia mendapat sanksi berat. Menurutku ini negara dengan sanksi terbanyak di dunia. Ketika Ukraina menghancurkan bagian penting kilang itu, mereka tak bisa langsung menggantinya dengan impor dari negara barat karena sedang kena sanksi. Tentu saja, itu bukan berarti Rusia tak bisa memperoleh komponen barat itu. Ada semacam pasar gelap di mana Rusia bisa membeli sesuatu dengan berpura-pura berasal dari Dubai, Afrika, atau Asia seperti itu. Namun ini membuat Rusia butuh waktu lebih lama dan lebih sulit mendapat jumlah yang diinginkan. Dan fakta bahwa Ukraina mampu menyerang kilang minyak Rusia secara teratur, berarti Rusia semakin kesulitan mengganti komponen di kilang mereka. Dan itulah alasannya. Baru-baru ini, Rusia mengumumkan bahwa kilang Moskwa yang baru diserang beberapa hari lalu, penutupnya benar-benar terbang keluar angkasa. Nah, kilang itu tidak akan bisa beroperasi lagi selama sisa tahun ini. Itu jelas kabar baik bagi Ukraina. Sekarang, bagaimanapun juga, mari kita bicara tentang sisi yang lebih ringan dari cerita ini. Seperti yang kalian tahu, internet sedang ramai dengan semua ini dan meme-meme-nya luar biasa. Mari kita masuk ke segmen meme. Kalian sudah tahu aturannya. Tekan tombol subscribe di bawah jika kalian menikmati meme-meme ini. Dan beritahu saya di kolom komentar mana yang jadi favorit kalian. Lihat yang pertama. Yang pertama adalah Zelensky benar-benar mempermalukan Putin. Dan saya yakin Putin tidak menikmati itu. Cukup jelas maksudnya. Lalu mari kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah referensi ke salah satu kutipan favorit saya dari almarhum senator hebat John McCain. John McCain pernah menyebut Rusia sebagai pom bensin yang dijalankan mafia yang menyamar jadi negara. Kalimat itu melekat selama bertahun-tahun karena memang benar sekali. Tapi tebak apa? Menurut saya, kalimat itu tidak benar. Karena Rusia bukan lagi pom bensin akibat sanksi Ukraina. Seorang jenderal militer Ukraina mengatakan, menurut saya, bahwa Rusia kini mengimpor minyak dari Kazakhstan karena permintaan naik tajam saat musim panas. Dan drone-drone Ukraina sedang menghancurkan kilang minyak Rusia. Jadi mereka sebenarnya sudah tidak bisa mengekspor lagi. Karena itu mereka sekarang mengimpor. Ini mungkin pertama kali mereka melakukannya. Namun, banyak hal baru terjadi di bawah pemerintahan Putin sejak perang ini dimulai. Dia adalah presiden pertama yang mendapat surat perintah penangkapan dari Mahkamah Internasional dan presiden Rusia pertama yang wilayahnya diserang. Dia menjadi negara nuklir pertama yang wilayahnya diserang karena ketika Ukraina masuk ke Kursk, banyak sekali catatan baru yang tertulis dalam buku rekor. Tulis meme favoritmu di kolom komentar. Sebelum selesai, ada satu fakta menarik singkat. Tahukah kamu bahwa Putin sekarang dijuluki Tsar baru karena dia sudah memerintah begitu lama? Tapi sebenarnya dia punya hubungan dengan Tsar lama. Kami membahas ini secara detail di Instagram kami minggu ini, jadi silahkan cek. Putin sering dijuluki Tsar baru Rusia dan memang ada alasannya. Dia telah memerintah negara ini selama kurang lebih 26 tahun. Lihatlah gambar ini. Gadis ini seumur hidupnya belum pernah mengenal pemimpin selain Putin. Tapi tahukah kamu bahwa Tsar baru ini sebenarnya terhubung dengan Tsar lama, Tsar Nikolai yang kedua. Jadi begini. Kakek Putin adalah koki untuk Rasputin. Lalu dia juga memasak untuk keluarga Romanov. Lalu setelah revolusi Rusia, dia menjadi koki untuk Lenin dan kemudian Stalin. Dan sekarang, cucu dari koki itu adalah Tsar baru Rusia. Terakhir kami punya segmen bonus eksklusif untuk anggota yang membahas detail keretakan sistem politik yang dibangun Putin selama puluhan tahun. Ini bukan karena serangan, tapi ada retakan kecil yang mulai muncul dan banyak yang tak menyadarinya. Jadi jika itu terdengar menarik bagi Anda bisa menjadi anggota sekarang juga dengan menekan tombol gabung di bawah ini atau dengan mengunjungi basicsinsider.com. Dukungan Anda memungkinkan kami terus membuat video tanpa sepenuhnya bergantung pada pendapatan iklan YouTube yang kini sudah tidak dapat diandalkan. Sebagai gantinya, Anda akan mendapatkan banyak konten eksklusif yang tidak tayang di saluran publik kami. Jadi Anda bisa mendaftar sekarang juga dan mendapatkan akses ke semua itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Nama saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.